satu keluarga bisa Wahabisme. Ini apa maksudnya? Ini orang tua hati-hati. Orang tua ketika untuk menjaga anaknya jangan sampai salah pergaulan di kampus atau salah pergaulan di tempat kerja. Gampang tuh prosesnya. Sudah turun-temurun orang NU hanya awalnya. Karena bapaknya sudah meninggal, tinggal ibunya. Dia salah pergaulan di kampus, ikut ajaran Wahabisme. Karena intensif sekali di Jawa, di kampus-kampus itu intensif sekali. Terutama tadi saya bilang kayak Semarang itu. Karena saya banyak kenal dekan-dekan, rektor-rektor Semarang. Pada curhat juga. Itu hanya satu langkah salah pergaulan kampus bisa mewahabikan satu keluarga. Na'udzubillah summa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi syahida. Ujian bagi setiap orang yang berjalan di atas kebenaran tentu akan mengalami berbagai ujian sebagaimana yang menimpa para nabi. Sudah terlalu banyak contoh dan teladan, juga tamsil dan ibrah dan ibarat yang ada di dalam Al-Quran berupa kisah-kisah nyata dari perjuangan dakwah para nabi yang dihadapkan kepada kaumnya. Nah, demikian juga ketika kita di dunia ini punya prinsip yaitu al-haq mir rabbik, bahwa kebenaran itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah tanggung-tanggung mereka yang mendatangi kita akan terus menyeru dan menyerbu supaya kita ini tidak bisa berkutik dan pada akhirnya gagal di dalam menyampaikan dakwah. Nah, kalau Anda tadi mendengarkan video yang disampaikan oleh seorang kiai NU ini, tentu selain menggelitik kita juga terkadang saya mau ketawa gitu. Karena begitu kolotnya seorang yang berpikir bahwa Wahabi itu penyesat. Di saat yang sama ada orang NU yang menganggap Wahabi itu adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Seperti Profesor Doktor yaitu Zahra misalnya. Jelas beliau sebagai seorang ulama, sebagai seorang kiai menyimpulkan bahwa Wahabi itu adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Tidak perlu jauh-jauh kepada pendapat-pendapat di luar sana. Cukup kepada Profesor Dr. Zahra sebagai seorang ilmuwan, sebagai seorang yang memiliki kemampuan, sudah menyimpulkan bahwa Wahabi itu adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini dengan kekolotan yang muncul di tengah-tengah masyarakat NU misalnya, seorang ulama yang menyebutkan bahwa kalau satu keluarga itu masuk manhaj salaf itu salah gaul. Naudzubillah min dzalik. Ucapan seperti ini tak selayaknya muncul dari seorang ulama. Bagaimana pengetahuan agamanya, seperti apa sih agamanya sehingga memiliki kesimpulan semacam itu. Alhamdulillah kalau kemudian misalnya ada juga berpendapat, misalnya Salafi mengatakan bahwa orang-orang yang masuk aswaja NU itu adalah salah gaul, lalu bagaimana sikapnya? Pasti marah, mereka tidak terima gitu. Karena memang karena mereka ini merasa mayoritas selalu menggunakan senjata mayoritasnya itu sebagai senjata
untuk menggempur lawan-lawan pemahamannya. Kita sudah banyak mengenal ya tokoh-tokoh radikal di kalangan NU ini. Kalau di dalam agama Kristen ada Kristen Ortodok ya Kristen, kemudian ada Kristen Protestan. Nah, di dalam Islam ini juga ada yang bukan ortodok tapi kolot gitu. Kolot, cara berpikirnya kolot, kemudian berusaha menggambarkan kelompok lain yang tidak sesuai dengan cara-cara mereka, itu sesat dan menyesatkan. Satu contohnya sebagaimana yang dilontarkan, karena banyaknya mahasiswa yang terpengaruh manhaj salaf, lalu disebutlah bahwa mahasiswa yang terpengaruh manhaj salaf tersebut dikatakan salah gaul. Naudzubillah min dzalik. Kebenaran itu milik siapa? Apakah milik Aswaja NU? Apakah milik Allah? Mengapa tidak ada seorang pun yang berani menyampaikan kebenaran menurut Allah, menurut Rasulnya? Apakah Islam, kalau kita lebih jauh lagi mempertanyakan seperti apa Islam di Indonesia ini yang berbeda-beda, siapa pemangku dan pemilik kebenaran? Apakah pemangku dan pemilik kebenaran itu adalah mereka, sehingga dengan mudah menjustifikasi bahwa selain dari NU itu adalah salah, sesat dan salah gaul? Ini tentu sangat luar biasa. Sudah mewakili Tuhan, menjadi Tuhan kedua, yaitu memposisikan dirinya sebagai Tuhan yang bisa menghukumi kelompok lain, yaitu sebagai kelompok salah gaul yang tidak sesuai dengan cara berpikirnya. Sedangkan di satu sisi akrab dengan Syiah, berangkulan dengan Syiah, padahal nyata sekali kitab-kitab Syiah, jika kita teliti, kita baca, kita telaah, mereka lah yang menyesatkan para sahabat Nabi, mereka lah yang mengatakan Al-Quran dirubah-rubah. Jangan-jangan ya ada persekutuan dengan mereka, persekutuan yang luar biasa. Mengapa begitu akrabnya dengan Syiah, di satu sisi kemudian begitu bencinya dengan mereka yang dikatakan Wahabi? Ada apa ini? Itu perlu dipertanyakan itu. Kita tahu keakraban mereka ini sangat luar biasa ya. Tentunya ini sama saja dengan pemahaman money laundry. Kalau kita itu adalah paham laundry, pencucian otak, pencucian. Jadi kalau kita senang melihat istilah laundry itu kan cuci gitu ya. Laundry itu cuci. Di mana-mana kalau di Jakarta ini ada cuci, ada money laundry, ada otak laundry, ada paham laundry gitu ya. Jadi berbagai macam laundry itu di Jakarta ini banyak. Juga ada kalangan intelektual laundry ya. Jadi seorang intelektual yang sudah dicuci itu di Amerika dan sebagainya, kemudian membawa paham kebencian juga anti Wahabi. Ya sekelas Islah Bahrawi misalnya, kita sudah kelasnya ya. Tapi saya sebagai seorang yang pernah hidup ya jauh sebelumnya juga, dari regenerasi mulai dari Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden siapa namanya Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, kemudian Presiden SBY, kemudian termasuk Presiden Presiden Jokowi. Dari seluruh presiden ini itu memang banyak sekali artikel-artikel yang berusaha menyudutkan Islam yang benar. Dikatakan kalau di zamannya Masumi saja dahulu kala itu sudah bermunculan otak-otak sekelas Islah Bahrawi misalnya ya. Jadi sudah ada yang anti Islam pada waktu itu, kaum sekuler. Mereka ini orang-orang yang berkiblat kepada Artatuk pada waktu itu.
Kemudian kita melihat juga sekuler ini banyak dulu. Islah Bahrawi itu generasi baru dia. Saya anggap belum ada apa-apanya dibandingkan dengan dulu ya. Kita lihat juga pemikiran-pemikiran Gus Dur yang mempribumikan Islam usahanya itu. Kemudian pemikirannya Nurholis Majid sampai menulis sebuah buku Islam Doktrin dan Peradaban ya. Nurholis Majid ini. Demikian juga ada berbagai macam liberal, termasuk kalau tidak salah yang dari NU sendiri itu adalah Abdullah Ulil Absar Abdullah. Terlalu banyaklah kalau kita lihat. Tetapi jika pada waktu itu adalah pada tataran ilmiah, dalam bentuk tulisan-tulisan yang ditulis dalam bentuk buku, artikel dan sebagainya, bantahannya juga artikel dan buku. Tetapi yang lebih dahsyat ini sekarang, bantahannya lewat suara dan wajah, menampakkan secara visual itu di YouTube dan sebagainya. Ya tujuannya sama, sama-sama anti-Islam. Cuman yang sekarang ini dikemas dengan sedemikian rupa melalui visual ya. Visual itu yang merubah cara berbicara, orang berbicara, sehingga seolah-olah apa yang diucapkan itu semua adalah kebenaran. Sebenarnya sama, nilainya sama dengan dahulu kala. Cuman yang sekarang ini membabi buta menurut saya. Karena apa? Rumusan, ramuan-ramuan yang diracik oleh kaum yaitu sekuler di Amerika ini lebih dahsyat lagi ya. Lebih dahsyat lagi. Dan muridnya ya diantara salah satunya Islah Bahrawi itu, yang mendapatkan karpet merah untuk melangsungkan langkah-langkahnya. Justru itu lebih diwaspadai karena bisa merusak Islam. Biasanya orang ini akan selalu berbicara persatuan semu. Jadi seperti Islah Bahrawi ini kan berbicara persatuan semu, yaitu persatuan menurut kelompoknya dia gitu. Persatuan menurut cara orientasinya dia. Kepada siapa dia berwala? Dia wala juga. Dia kalau berbicara wala dan barok, Islah Bahrawi itu berwala kepada NU, dan baroknya dari semua ormas yang tak sesuai dengan NU. Jadi kita harus ngerti apa wala dan barok biar kita paham gitu. Jadi sekarang dia bawa-bawa NU dan sebagainya, kemudian pakai seolah-olah yang lainnya tidak nasionalis, pakai pangkat merah di sininya, seolah-olah kita tidak ngerti apa itu bendera, apa itu Pancasila ya, apa itu NKRI, yang ngerti cuma Islah Bahrawi, seolah-olah seperti itu. Lain dari Islah Bahrawi itu tidak dikatakan sebagai seorang yang nasionalis dan tidak dikatakan sebagai orang yang NKRI. Ini luar biasa ini. Ini gaya-gaya orientalis dahulu kala, cuma lebih parah sekarang ini cara berpikirnya. Mereka menghidupkan berbagai macam fitnah di tengah-tengah masyarakat, kemudian menjual yaitu modalnya itu Wahabi tadi, dijual oleh dia gitu. Bagaimana menggambarkan Wahabi sejelek-jeleknya, bagaimana menggambarkan Wahabi seperti momok, bagaimana menggambarkan Wahabi seperti wampir, itu sudah dikarang-karang itu. Ada desainernya. Jadi desainer kemudian dikemas sedemikian rupa. Padahal kalau mau membaca sejarah secara jujur, aduh, ngeri. Nggak usah ke Wahabi, yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia ini selama beberapa puluh tahun itu ya. Itu bisa dibaca siapa saja yang terlibat sejarah hitam itu. Nggak usah ke Wahabi kalau mau mencari cacat itu. Jadi di situ kita jika ingin berusaha jujur sebagai seorang intelektual, bukan intelektual yang nebeng kepada kebesaran sebuah ormas, bukan intelektual yang kemudian membela mati-matian ormas lain sebagai netralisir terhadap paham yang berbeda, lalu dikatakanlah ingin membubarkan NU dan sebagainya seperti yang dikatakan kemarin. Coba Salafi itu sejak dahulu siapa sih yang dibubarkan oleh Salafi di dunia ini gitu? Siapa? Kalau terjadi rebutan kekuasaan itu politis dahulu kala. Terjadi politis gitu. Perebutan kekuasaan itu biasa, dan itu dalam sejarah sudah sepanjang jalan. Di Indonesia saja terjadi perebutan kekuasaan.
Sekian dari masa kerajaan ke kerajaan yang dikatakan Nusantara itu terjadi perebutan kekuasaan demi kekuasaan, perang berbagai macam perang terjadi di Indonesia. Kalau berbicara bobroknya sejarah banyak di mana-mana itu, jangan jangan sekedar menggambarkan sejarah masa lalu yang tidak disukainya dengan mengangkat kelompoknya sebagai pendamai. Ini sudah nggak benar ini gitu. Jadi kelompoknya lalu dikatakan netralisir, digambarkan kelompoknya seperti yang saya katakan tadi. Wah, ini bisa merusak persatuan, ini ingin membubarkan NU, nanti ini tujuannya luar biasa. Apa yang dibicarakan Salafi? Aduh ya Allah, ini ada orang yang seperti ini itu hanya Syiah. Cara berpikir itu Syiah. Syiah memang begitu cara berpikirnya. Itu dalam kehalusan budinya itu sebenarnya kekejian, bukan menyampaikan kebenaran. Ini ya. Jadi kalau kita mau berbicara jujur, yang menggambarkan bahwa teman-teman Salafi itu adalah salah gaul, jelas mereka yang biasa hidup salah gaul. Ya. Kalau mau dikatakan salah gaul, bagaimana kalau sekarang misalnya Salafi menyebutkan mereka salah gaul? Pasti marah mereka itu. Lah permasalahan dakwah seperti yang dilontarkan oleh dia itu kan benar-benar menghasut jemaahnya ini. Belum pernah saya mendengar pembicaraan Salafi itu kemudian membicarakan kelompok tertentu di Indonesia dengan cara menghasut. Misalnya membicarakan NU langsung, oh NU begini gini, nggak pernah. Kecuali orang NU, nggak pernah kah? Kita nggak pernah mendengar Ustadz Khalid Basalamah, oh NU begini, oh ini orangnya begini, nggak pernah. Atau kita tidak pernah mendengar dari Syafiq Basalamah, oh NU begini, nggak pernah. Oh Gus Dur begini, nggak pernah berbicara pribadi orang. Yang dibicarakan misi dakwah saja. Bandingkan dengan orang tadi yang menyampaikan ceramah itu, apa yang disampaikan? Kebencian. Di tengah-tengah umatnya dia dengan terang-terangan seperti Islah Barawi, yang diangkat adalah kebencian. Bukan berbicara materi agama, tapi menghasut umat dengan penuh kebencian. Ini yang nggak benar. Tapi Indonesia ini semakin cerdas, nggak gampang terpengaruh. Berapa sih pengikutnya Islah Barawi? Dan seolah-olah dia top sekali, enggak. Belum saatnya dia. Nanti suatu saat orang yang cerdas itu akan memberikan penjelasan. Karena Allah itu apa? Yang dikatakan kebenaran itu nudawiluha bainan nas, akan dipergilirkan kepada seseorang itu. Itu yang perlu diingat. Jadi suatu saat Allah akan mempergilirkan kebenaran itu. Mana yang benar dan mana yang tidak benar, itu hati-hati. Kalau Allah sudah bertitah, berfirman, ingat, semuanya ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kataballahu maqadiral khalaik qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50 alfasana. Jadi seluruh apa yang terjadi di alam semesta ini, itu ya, Allah telah mencatatnya 50.000 tahun sebelum alam atau makhluk diciptakan. Anda semuanya kelak itu akan menghadapi giliran. Itu saja dari saya, Zulkarnain Al-Maduri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.